Halo pemirsa, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Saung Bercakap, masih bersama saya Ahmad Solihin. Kalau kita ngomongin masalah lukisan, ini memang karya seni yang tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan seniman sekarang ini sudah semakin kreatif, bisa menggunakan media apapun untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dalam bentuk lukisan. Nah pemirsa pastinya pernah dong ya melihat lukisan yang ada di jalanan, di trotoar, bahkan juga di tembok-tembok rumah yang mungkin sudah tidak terpakai. Nah jenis lukisan ini dinamakan seni mural. Memang seni mural ini sudah ada sejak zaman dahulu, tapi sekarang seni mural ini dibuat lebih menarik dan juga gambarnya itu terkesan lebih hidup. Di Kota Jambi juga ada nih seniman yang memang mendedikasikan dirinya untuk menuangkan ide-ide kreatifnya melalui seni mural. Seperti contohnya sudah ada di sebelah saya, sudah ada Bayusi. Ya. Apa kabar Bayusi? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Bayusi aslinya orang mana sih? Saya orang Muratara, Bang. Orang Muratara. Muratara. Oke. Nah, ini jadi seniman mural, ini di awalnya tuh sejak tahun berapa sih sudah mulai menyukai seni ini? Kalau saya sih kebetulan ikut organisasi ya di kampus, organisasi seni yaitu Kreasistik. Nah, di situ saya belajar melukis. Dasarnya itu dari realis. Oke. Nah, dari realis. Terus belajar melukisnya waktu kuliah, waktu yang iya, waktu kuliah ikut. Oh, sebelumnya waktu SMA, SMP itu nggak pernah? Palingan gambar gunung. Gambar ada mataharinya, ya, ada matahari kan. Yang ada sawah gitu ya. Kalau ada kalong juga gitu. Ada ya gitu. Nah, jadi di Kreasistik lah kami belajar, diajarin gitu. Nah, saya di situ banyak juga teman, ketemu organisasi-organisasi seni di Kota Jambi. Oke. Dari Unja, dari Unbari. Oke, gitu. jadi gabungan dari organisasi gitu ya, Iya. jadi saling belajar gitu ya. Semakin banyak apa namanya? Gabungan organisasi. Gabungan organisasi. Jadi semakin banyak pengalaman di situ, Bang. Nah, ketemu juga dengan orang-orang yang mencintai seni mural ini. Oh gitu. Lukis-lukis. Jadi bukan hanya organisasi seni mural saja, tapi organisasi lain juga gitu Iya. ya. Tapi memang lebih dominannya ke seni mural ini gitu. Ke seni. Kalau saya di seni, karena seni mural maksudnya, seni lukis. Jadi kami itu organisasinya ada bidang musik, ada bidang teater, tari. Nah, jadi saya di lukisnya. Nah, kenapa si Bayu lebih tertariknya ke seni mural? Karena kan ada tuh seni musik. Biasa kan kalau remaja-remaja sekarang kan sukanya tuh ke musik gitu loh. Iya benar. Cover-cover lagu dan lain sebagainya. Iya, Ini kenapa lebih ke seni mural? Kalau saya kan mungkin di basic saya di seni lukis. Kalau di musik saya agak kurang. Kalau sebelumnya sudah pernah mungkin ikut lomba menang seni lukis atau apa gitu sehingga ini menjadi motivasi Bayu gitu untuk meneruskan seni mural ini? Benar. Kalau untuk menang sih belum pernah. Belum pernah ya, tapi memang hampir Oh, pernah. hampir. Oke. Iya. Jadi memang tahap mencoba dulu ya. Mencoba dulu. Kemarin ya. Dari tahun berapa itu Bayu? Kalau saya sih baru, Bang. Kalau saya baru 1 tahun. Jadi baru 1 tahun ini menggeluti seni mural ini? Iya, mural baru 1 tahun. Oke. Kalau untuk yang realis itu dari awal masuk Kreasistik. Susah nggak sih? Kalau dibilang susah ya susah, Bang. Awal-awal belajarnya? Awal belajar susah. Kita belajar dari bagaimana cara menggambar alis, mata, terus hidung, biar semirip mungkin gitu kan. Jadi dulu waktu pertama kali mencoba seni mural ini, karya apa tuh yang sudah dihasilkan? Kalau karya sih udah Yang pertama kali banget ya? yang pertama kali banget. Yang memang masih baru-baru belajar, yang mungkin alisnya, kalau misalnya asli kan orangnya alisnya tuh kan tebal tuh kayak lintah bunting gitu kan. Kayak lintah Tapi sawah. kalau mungkin baru-baru belajar itu alisnya agak kurus gitu Iya ya? benar. Ya itu kadang apa ya? Saya kalau untuk di realis ada yang langsung mesen, saya ambil gitu. Oh gitu. Jadi saya di situ bisa karena terbeban. Oke. Maksudnya gitu. Jadi kalau ada beban ya saya harus bisa gitu. Ada tanggung jawab Tanggung yang harus jawab, diselesaikan beban gitu moral ya? yang harus diselesaikan seperti itu. Terus gambar apa yang pertama kali dibuat dulu? Gambar ini siapa namanya tuh? Ini saya Sandra yakin Dewi. nih, apa? Sandra Dewi. Sandra Dewi. Iya. Memang ngefans sama Sandra Dewi.
Mungkin Bang. Gara-gara cantik ya. Ya, Nah, saya yakin ini waktu kecilnya pasti sering kena marahin mamanya nih kayaknya ya. Karena biasanya tembok-temboknya itu dicoret-coretin pakai lipstik mamanya gitu ya. Iya, Oke, berarti dulu gambar Sandra Dewi yang pertama kali Iya, gitu. itu di medianya media kertas. Media kertas. Media kertas. Nah, ini kan ada bedanya nih kalau misalnya kita gambar ataupun ngelukis di media kertas sama media tembok. Iya. Nah, itu tingkat kesulitannya tuh mana tuh yang paling menantang tuh antara kertas sama tembok nih? Kalau untuk di tembok realis, saya sendiri merasakan itu cukup sulit Bang. Cukup sulit. Nah, Kenapa? sulit. Kenapa? Ya biar Apakah kalau tekstur temboknya atau gimana? tekstur tembok bisa jadi pengaruh. Cuman di sini kita kan kalau di kertas tuh kecil medianya. Jadi untuk tingkat kemiripan ya lumayan. Oh, ya. gitu. Kalau misalkan di dinding, kalau untuk realis itu kita harus ya medianya besar, Oke. ukurannya besar, ya agak sulit juga untuk miripnya gitu. Dari mata, dari alis. Cuman tinggal kita lagi improv kan. Oke. bagaimana. Jadi semakin banyak lihat referensi ya semakin Semakin- luas lah imajinasi Iya, kita benar, gitu ya. benar, Bang. Nah, tadi kan bilang ada tanggung jawab ya melalui pesanan. Iya. Jadi menjadi seniman mural ini juga menjadi profesi untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya karena alasan saya menggeluti ini ya saya untuk menghasilkan cuan juga. Oke. Jadi sudah lumayan terbantu lah ya Iya, lumayan. dengan pendapatan dari menjadi seniman mural ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bayusi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Saung Bercakap. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Saung Bercakap. Kita masih berbincang bersama Bayusi. Kalau ada penonton pada tepuk tangan ya. Oke, Bayusi, untuk membuat suatu karya mural ya, pastinya pemirsa di rumah juga penasaran nih untuk alat-alat dan juga bahan-bahan yang digunakan itu apa saja? Kalau untuk mural Bang ya, untuk mural itu kita cuman menggunakan satu kaleng cat. Cat tembok. Apa nih? Cat itu tembok? akrilik yang bahan dasar akrilik. Oh gitu. Kalau misalnya kita mau gambarnya di kayu gitu, menyesuaikan nggak catnya? Iya menyesuaikan. Jadi- Kalau kayu biasanya itu cat minyak. Oh, cat minyak ya. Oh gitu. Jadi tergantung medianya Media, ya. tergantung media. Tapi paling banyak yang digunakan apa? Cat apa? Cat tembok. Cat tembok. Cat tembok. Iya. Kalau Yang untuk perlengkapan lainnya? Untuk perlengkapan ya seperti kuas. Palingan kalau kita nih masih menggunakan skate ya. Pensil. Oh gitu. Kita Oh, skate. jadi di skate dulu. Di-skate nanti dulu. baru ada proses pewarnaan, Proses pewarnaan, gitu ya. iya. Terus apa lagi? Selain pensil, kuas sama cat. Kita kalau untuk kuas, cat dan juga pewarna apa ya? Kalau di makanan pewarna makanan. Kalau di cat ini Ada pewarna cat Iya, juga pewarna gitu ya? untuk pencampurannya itu. Jadi Sari warna namanya. Oh, sari warna. Sari warna. Bukannya mixing dari cat gitu. Enggak, Misalnya dari hijau ke merah nanti hasilnya warna apa gitu Ya enggak? karena kalau untuk sari warna kan ada kita pakai 5 warna Oh, gitu. warna dasar. Warna dasar biasanya apa? Merah, Merah, putih, putih, hitam, kuning sama biru. Oh gitu. Jadi tergantung pesanan juga ya. Tergantung kalau misalkan tinggal kita yang mixnya mencampur. Oh begitu. Mau warna krem nanti kita campur, warna kulit, warna rambut gitu. Oke, bisa diceritakan nggak bagaimana sih awal membuat mural ini sehingga bisa menjadi sebuah lukisan yang memiliki makna-makna tertentu gitu? Proses pembuatannya dari awal, ceritain. Oke, kalau untuk proses pembuatan itu muralnya yang gambar apa Bang? Apa gambar orang? Kalau gitu ada? dari Gitu ada ya, gambar Mas? orang deh. Nah, biasanya kalau misalnya ada hari-hari tertentu gitu, misalnya hari kemerdekaan atau pemilu, itu buat juga nggak? Kadang ikut. Ikut ya. Nah, yang dari pemilu aja. Kalau pemilu sih Aha. belum pernah Bang. Cuman Oh, belum pernah. Yang pernah aja Iya, apa? yang pernah aja. Itu ada kemarin aja lah ikut mural di Taman Budaya. Taman Budaya lomba? Enggak. Lomba. Itu Oh, lomba. Buat apa kemarin? Itu buat temanya pemandangan
Lingkungan hijau? menjaga lingkungan. Oh, menjaga hijauan. lingkungan. Oke. gitu. Jadi proses pembuatan awalnya dari hasil gambar menjaga lingkungan ini apa dulu tuh yang Ya dirangkai? kita sebelum mengikuti lomba itu kan dari panitia meminta suatu konsep dari kita gitu. Oke. Nanti dikirimkan. Oh, bukan panitia nentuin. Bukan. Oh, oke. Temanya apa? Nanti kita kirim ke panitia. Mhm. Kalau sudah di fix oleh panitia, maksudnya diterima, Oke. baru kita Eksekusi. gitu. Aha. Jadi setelah di lapangan baru kita itu kan pemandangan lingkungan hijau kan. Aha. Jadi buat pohon, Oke. bagaimana membuat Itu pohon. kamu skate dulu nggak di kertas? Itu ya kita kirim skate dulu ke panitia. Aha, berarti itu memang dari ide kamu sendiri ya? Ya, ide untuk membuat dari skate tadi tim. ya? Kita Aha. Oh, ide dari tim ya? dari tim, Aha. sendiri. Kalau sendiri sih lebih ke realis. Aha. Berarti harus digambar dulu pakai pensil dulu ya? Iya, iya. Aha. Terus abis dari pensil misalnya udah selesai nih buat pohon, buat pemandangan-pemandangan segala macamnya. Terus step selanjutnya apa lagi? Step selanjutnya ya tinggal gradasi mungkin untuk biar kemiripan ada bayangan di situ, bikin daun, bikin apa namanya, mungkin ada lagi di situ hewan, kita bikin juga gitu. Nah, kalau membuat gradasi itu ada tekniknya nggak? Kalau teknik sih yang saya temukan ya, yang saya temukan bukan saya pelajari, itu nyamannya saya menggunakan air. Pakai air? Jadi dicat terlebih dahulu. Oke. Sudah itu baru dioles pakai air supaya yang yang tebal jadi tipis. Jadi nyambung ke warna sebelahnya gitu. Oh begitu. itu Jadi begitu gradasi. proses membuat gradasi ya. Nah, kalau misalnya ada setitik noda gitu ya. Oh, oke. yang mungkin tidak sengaja ya kan terciprat gitu sama iya. teman, itu bisa dihapus. Kalau untuk di dinding ya, di dinding itu sulit untuk dihapus. Jadi Kecuali solusinya gimana kalau misalnya ada kita kesalahan gitu? apa ya? Main lagi imajinasinya. Kita blok dengan warna yang sama. Di blok sama warna yang sama. Ini noda nih, kita noda. Aha. Karena warnanya warna kulit, Oke. nodanya warna hitam misalkan. Kita oles lagi dengan warna kulit lagi. Oh gitu. Dilapisin lagi seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya untuk ilustrasi yang paling susah yang memang harus butuh perjuangan beberapa hari untuk menyelesaikannya itu apa kira-kira? Apa ya? Kalau untuk paling lama sih realis ini, Bang. Apa? Realis. Realis. Lukisan wajah. Oh, wajah tokoh. seseorang tokoh ya. Di tokoh. Di dinding gitu. Oh gitu. Paling susah ya. Iya, medianya dinding. Tapi sekarang kayaknya lagi garap beberapa tokoh-tokoh dunia nih kayaknya ya. Ya, Yang ada sedang digarap beberapa ya. tokoh Ada di dunia. depan kita ini kayaknya. Iya, benar. Boleh dikasih tahu ini ada gambar siapa saja di depan kita ini? Ya, kalau untuk di depan ini kita lagi garap yang pertama itu gambar presiden kita. Presiden wajah Republik presiden Indonesia. kita. Iya. Oh, masih dalam sketsa ya. Sketsa. Oke. Itu Jokowi, yang kedua Bahlil. Ada juga Erdogan. Presiden Korea Utara. Oke. Kim Jong Un. Aha. Di sebelahnya itu ada Mike Tyson. Mike Tyson mana tuh gambarnya? Itu gambarnya sketnya? belum. Oh belum ya? Iya. Kirain udah polos gitu ya? Iya, iya. Ternyata belum Nah, digambar. kalau untuk di sebelahnya gambar tokoh yang pemilik tempat kita mural ini. Oke. Paling terakhir itu Sebelahnya? sebelahnya sama. Oh, yang tokoh. Yang tokoh yang punya ruko ini ya? punya Yang sebelahnya lagi petinju ya? Ya, itu petinju. Muhammad Ali ya? Bukan, Habib. Iya, si Habib. Muhammad Ali tetangga saya nih. Oke, ini berapa lama kira-kira untuk menyelesaikan ini nih? Yang kalau dari sketsanya aja tuh berapa lama tuh? Kalau untuk sketsanya, Bang, hitungan menit lah. Kalau untuk sketch. Oh, kalau sketsnya cuma hitungan menit? Oke. Karena itu gambar dasar kasarnya kan. Ah. Nah, kalau untuk pewarnaan yang lama. Pewarnaan yang lama, berapa lama kira-kira? Kalau untuk dua ini kita makan waktu 3 minggu. 3 minggu? Yang sudah. Itu yang ngerjakan satu orang? Satu orang satu. Satu orang satu? Oke. Satu orang satu. Jadi lumayan panjang juga ya? Lumayan. Aha. Tadi kan bilang sudah mengikuti lomba ya? Iya. Nah, terus pengalaman-pengalaman lainnya selama seni mural ini apa saja tuh? Kita untuk mural kadang diminta untuk melukis di kafe. Di kafe. Mural kafe gitu kan. Nah, kalau misalnya ada orderan gitu, ya kan, untuk melukis di tembok kafe. Nah, itu tim yang diturunkan berapa orang tuh?
Tetap ada 4 orang. Tetap ada 4 orang. Nah, kan masing-masing person ataupun masing-masing orang ini kan mempunyai ego masing-masing ya Benar, kan, dan benar. juga mempunyai Idealis. inspirasi masing-masing gitu kan. Iya, iya. Nah, itu untuk menyatukannya gimana supaya bisa klop dan bisa menghasilkan gambar yang kontras dan juga serasi gitu? Ya, yang pertama kan kita dapat tema dari pemilik tempat. Nah, jadi kita bagaimanapun caranya kita harus menyamakan ego itu tadi. Mau bikin ini, kita bagi tugas. Ada yang skate, ada yang bikin misalkan rumah di sebelah sini, Oke. di sebelah sini jalan, pohon misalkan. Oke. Ataupun nanti kopi, itu ada tugasnya masing-masing. Oke, satu orang satu objek gitu Iya ya. gitu bisa. Jadi nggak pecah-pecah, jadi sehingga bisa menyatu gitu ya. Kalau ikut lomba tadi kan terakhir di Taman Budaya. Taman budaya. Nah, selebihnya masih ada ikut lomba lain? Ada sih di Bulian. Di Bulian, Di Bulian. dalam rangka apa tuh? Dalam rangka apa ya? Peresmian wisata, tempat wisata. Oh, peresmian tempat wisata. Dapat juara waktu itu. Kebetulan pesertanya kurang, jadi dijadikan eksibisi seperti itu. Oh, begitu. Jadi tidak jadi lomba Tidak ya? jadi lomba. Tapi setidaknya untuk mengangkat kemampuan-kemampuan anak muda Jambi yang pandai di seni mural ini ya. Iya benar. Nah, kamu ada pesan yang ingin kamu sampaikan nggak kira-kira pada saat kamu membuat mural mungkin di sekitar lingkungan kamu ataupun di peringatan hari-hari besar, ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan dari hasil lukisan tadi? Itu pasti bang. Itu kan kita mempunyai tema, konsep. Jadi kalau misalkan untuk apa namanya pesan ya, pesan yang disampaikan sesuai dengan konsep seperti apa ya, menjaga lingkungan tadi. Menjaga lingkungan, oke. Terus kita harus jangan buang sampah Sembarangan. Terus kita harus mencintai apa namanya Lingkungan ya. kita seperti itu. Ya pesan-pesan seperti itu sih yang Oke, jadi tidak hanya memperindah kota kita Iya, ya, benar. tapi juga ada beberapa pesan yang disampaikan dari seni mural ini. Nanti kita lanjutkan kembali, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Saung Bercakap. Kita masih berbincang bersama Bayu, seniman mural Jambi yang sangat berkualitas ya untuk hasil-hasil muralnya. Alhamdulillah. Ya. Bayu, kalau untuk pemesanan dari orang nih, kira-kira ada garansinya nggak? Kalau misalnya kita salah menggunakan kualitas cat ataupun salah menggunakan media gitu, ada nggak garansi yang ditawarkan sama Bayu nih? Kalau untuk garansi kita nggak ada bang. Kita sudah menjelaskan media yang kita pakai. Jadi memang benar-benar media yang sangat berkualitas. Iya, dipakai sangat ya? berkualitas, menyesuaikan tingkat ketahanan lama. Soalnya di dinding kan kita permanen. Ya, namanya mural kan seni melukis di dinding. Ya otomatis permanen lama. Nggak bisa juga di apa namanya diperbaiki. Kalau rusak. Oh, jadi kalau misalnya warnanya sudah agak sedikit pudar gitu, masih bisa nggak kira-kira masih diselamatin gambarnya supaya lebih bagus lagi dan warnanya lebih indah lagi? Oke, perawatan ya. Perawatan ya? Perawatan. Bisa bang. Bisa. Tapi kalau untuk perawatan sama produksi, perawatannya agak lama nggak? Kalau perawatan ya sebentar aja sih. Sebentar Cuma ya? poles warnanya Oh, sama. tinggal poles aja ya kan. Nah, boleh tahu nggak kira-kira kalau untuk pesanannya itu untuk misalnya untuk satu bidang tembok ya, itu kira-kira dapat fee-nya berapa tuh? Atau mungkin per meter atau apa Iya, benar. dalam ukuran pembayaran fee-nya seperti Iya apa? benar. Gimana? Kita ukuran per meter. Jadi Ukuran per meter. Kita hitungannya per meter. Kalau 1 meternya berapa? 1 Boleh meter kasih tahu nggak? persegi ya, 1 meter persegi 1 kalau meter untuk persegi. hitungan Kirain 1 ongkosnya kilometer ya. Untuk ongkosnya itu 1 meter persegi 4,5. 4,5? Ya dari harga Ya udah, 300 sama saya 200 deh. dari harga 300 sampai 600 gitu. Oh, dari 300 sampai 600. Ini yang membedakan harga yang paling mahal tuh apa?
tingkat kesulitan, Bang. Oh, tingkat kesulitan. Sama juga tema, konsep, seperti itu. Oke, semakin banyak bidangnya berarti semakin banyak dong penghasilannya. Masih mahasiswa kan? Masih. Nah, terus itu income-nya untuk apa? Nah, ini kan tadi dari 300 sampai 600 itu mural. Nah, kalau untuk yang seperti ini lebih tinggi lagi, Bang. Oh, ini lebih tinggi lagi. Kalau yang gambar wajah orang ini berapa? Satu wajah itu 1 juta karena soalnya Oh, satu wajah 1 juta. Tapi ukurannya? ukuran ya kalau ukurannya itu penyesuaian lagi. Penyesuaian. Kalau yang 1 juta tuh biasanya ukuran yang seperti apa? Sebesar apa gitu? Sebesar ini. Oh, sebesar ini 1 juta. Ya udah nanti saya pesan 10 ya. Oke. Ditunggu, Bang. Iya, tadi untuk penghasilannya income-nya larinya kemana tuh? Kan masih mahasiswa nih. Kalau udah punya istri kan otomatis kan ke istri ya kan. Tapi sekarang masih mahasiswa. Ini income-nya kemana? Ya kebutuhan sehari-hari kita. Kebutuhan sehari-hari. Untuk buat kuliah juga. Ya pokoknya uang halal pastinya ke halal lah. Insya Allah. Iya, alhamdulillah sudah bisa membiayai kuliah sendiri ya dari hasil mural ini ya. Luar biasa. Semoga nanti sudah tamat kuliah, lanjut kuliah lagi, duitnya dari mural gitu ya. Insya Allah. Nah, ini harapan kamu ke depannya terhadap seni yang kamu miliki, yang kamu geluti saat ini, ke depannya bayangan kamu seperti apa? Ya kalau untuk harapan saya, Bang, kalau harapan ya semua orang pasti ingin lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ya seperti itu juga saya, ya pengen ya ke depannya lebih banyak penghasilan, ada usaha lagi yang sejajar sama ini juga, sama tim-tim juga. Ya kami di sini pengen apa namanya ya namanya tim kan kadang idealis masing-masing tuh kan keegoisannya itu berbeda. Jadi ya bagaimanapun caranya kita harus menyatukan itu gitu. Supaya usaha-usaha kita ini tetap jalan. Kalau misalkan kita dengan egois kita sendiri ya kita bakal mati usaha takutnya itu. putus di tengah jalan ya. Bagaimanapun ya kita harus tetap bersama. Gitu, tetap bersama ya. Kita akan selalu bersama. Oke, tadi kan kamu bilang untuk memperbaiki agar lebih bagus lagi nih di seni muralnya. Terus kamu cara upgrade dirinya gimana? Upgrade ilmu supaya lebih paham lagi, supaya lebih bagus lagi untuk seni muralnya, untuk mengasahnya. Jadi kalau untuk ngasah ya kita latihan terus, Bang. Latihan terus. Referensinya dari mana saja? Ya mungkin dari Google sekarang udah banyak ya. Banyak guru-guru juga dari luar negeri, kita lihat Instagram. Itu kan banyak tuh yang pelukis-pelukis internasional itu. Nah, kalau untuk hasil kamu pamerin di Instagram juga? Ya kita ya namanya hasil karya ya pasti, Bang. Pasti ya. Instagram pribadi atau Instagram kelompok? Pribadi sama kelompok juga. Sama kelompok. Karena kan apa namanya itu promosi ya, Bang. Promosi jadi butuh apa namanya pasar yang banyak supaya lebih luas ya. Oke, ini terakhir nih harapan kamu terhadap masyarakat yang menikmati mural kamu. Oke, ya harapan saya apa ya supaya ternikmat aja lah. Oke. Ternikmati, senang dengan kami yang pemural Jambi di sini, tim kami ya dan datang lagi ke kami gitu. Itu pasti harapan kami. Yang paling penting nih semoga pesan dari mural tadi bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Benar. Seperti tadi jangan membuang sampah sembarangan. Peduli terhadap lingkungan ya. Apalagi sekarang nih mau pilkada serentak nih. Ya, jangan golput. Oke, terima kasih Mbak Yusi sudah bergabung bersama kami dan juga sudah berbincang bersama kami. Seniman Mural Jambi sukses selalu dan semoga nanti semakin banyak lagi generasi-generasi lain yang mengikuti jejak kamu ya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Mbak Yusi, seorang seniman mural Jambi, dan terima kasih sudah menyaksikan Saung Bejakap hari ini. Sampai jumpa.